Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuga Pratama dan juga dua teman saya yaitu ada Gita Aziza Hakim dan Fajri Ralatama. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu sistem hilir pengolahan tebu menjadi gula kristal putih pada PT Gulaku. Untuk latar belakangnya akan dijelaskan oleh Gita Aziza Hakim. Latar belakang kami membuat sistem hilir pengolahan tebu menjadi gula kristal putih karena Indonesia sendiri itu memiliki potensi yang besar dalam sektor perkebunan, terutama tebu yang kemudian akan diolah menjadi gula kristal putih. Maka dari situ, kami memerlukan pengetahuan yang lebih nih mengenai alur proses ataupun alur produksi pembuatan gula kristal putih dari tebu menggunakan sistem hilir. Sistem hilir sendiri di sini berarti rangkaian kegiatan pengolahan hasil pertanian, mulai dari proses produksi hingga pendistribusian. Pada tugas kali ini, kami memulai pada proses pembudidayaan tebu, kemudian proses produksi, dan juga pendistribusian. Dapat dilihat pada diagram alir berikut. Di sini kami memulai dengan penyiapan lahan, kemudian penggeburan tanah, pembibitan, penanaman, pemupukan, kemudian pemanenan. Setelah tebu dipanen, tebu akan melalui proses pengiriman ke perusahaan untuk diolah menjadi gula kristal putih. Penyediaan bahan di sini tidak hanya dari perkebunan sendiri, melainkan menggunakan mitra juga. Setelah proses penyortiran, akan didapatkan tebu yang sesuai standar. Tebu yang sesuai dengan standar akan lanjut ke proses penimbangan, sedangkan tebu yang tidak sesuai dengan standar akan dikembalikan. Setelah tebu ditimbang, kemudian tebu akan masuk ke proses penggilingan, selanjutnya proses pemurnian, penguapan, pemasakan, stasiun putaran, stasiun penyelesaian, pengemasan, dan kemudian akan didistribusikan hingga sampai ke konsumen. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai diagram alir agroindustri, di mana secara umum atau secara garis besar terdapat 3 poin penting dalam diagram alir agroindustri. Yang pertama adalah pembudidayaan, yang kedua adalah proses produksi, yang ketiga adalah pendistribusian kepada konsumen. Oke, pertama kita bahas mengenai yang pembudidayaan, di mana dalam pembudidayaan tanaman, khususnya tebu, terdapat beberapa step yang setidaknya harus diikuti dengan baik dan benar. Yang pertama mulai dari persiapan lahan, di mana lahan yang ingin kita gunakan harus dipastikan merupakan lahan yang bagus dan merupakan lahan yang siap untuk ditanami tebu. Kedua adalah penggemburan tanah, di mana fungsi penggemburan ini yaitu untuk menciptakan sistem aerasi yang bagus, sehingga pertumbuhan akar tebu itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga adalah proses pembibitan. Pembibitan ini difokuskan untuk mencari bibit tebu yang baik dan berkualitas dengan varietas yang unggul, yang mana bibit tebu yang diinginkan adalah bibit tebu yang memiliki tunas aktif, sehingga apabila ditanam maka akan tumbuh dengan baik. Yang selanjutnya adalah proses penanaman. Penanaman ini dilakukan pada bibit tebu dengan kedalaman 15-30 cm. Yang kemudian apabila ditanam maka akan ada jeda waktu sampai bibit tersebut siap untuk dipanen. Nah, setelah masuk ke fasenya itu adalah proses pemanenan. Pemanenan ini dilakukan pada tebu yang memiliki umur 10 sampai 14 bulan. Di mana proses pemanenan ini dilakukan untuk menyelesaikan ataupun mengambil tebu-tebu yang siap untuk dipakai pada proses produksi. Nah, setelah didapatkan tebu yang siap untuk dipakai sebagai bahan baku dalam proses pembuatan gula kristal putih, maka bahan baku tersebut siap untuk menjadi input ataupun bahan baku yang kemudian akan kita lanjutkan ke proses produksi. Nah, pada proses produksi ini terdiri beberapa step, di mana yang pertama adalah penerimaan bahan baku. Tentu adalah dengan memilih ataupun melakukan quality control pada tebu yang ingin digunakan. Nah, setelah tebu diterima, setelah tebu dicek kualitasnya, maka dilakukan penimbangan. Pada penimbangan dicatat berapa banyak ataupun berapa berat tebu yang masuk ke dalam proses produksi. Yang kemudian setelah proses penimbangan dilanjutkan dengan proses penggilingan dengan tujuan untuk mendapatkan nira mentah. Dan nira mentah yang didapatkan itu akan dilanjutkan dengan proses pemurnian atau proses bleaching guna mendapatkan nira dengan kualitas ataupun penampilan yang baik. Nah, nira yang didapatkan itu akan dilanjutkan ke proses penguapan atau proses evaporasi dengan tujuan untuk mendapatkan nira kental, yang kemudian akan dilanjutkan ke proses pemasakan, proses sentrifugasi, dan juga proses kristalisasi, sehingga output terakhir dari tebu yang didapatkan atau nira itu berupa gula kristal putih yang siap untuk dikemas sesuai dengan
berat ataupun kemauan dari konsumen. Untuk proses distribusi gula bisa dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui pasar modern dan juga pasar tradisional. Pada pasar modern seperti supermarket, minimarket, dan juga pasar retail besar, gula disalurkan dengan memperhatikan standar mutu agar kualitas itu tetap terjaga dan juga dapat menarik minat konsumen. Sementara itu pada pasar tradisional, gula itu dipasarkan secara lebih sederhana dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk kesimpulan dan sarannya itu, kesimpulan pada laporan tugas mata kuliah pemodelan dan simulasi sistem agroindustri mengenai flowchart sistem hilir pengolahan tebu menjadi gula kristal putih, yaitu bahwasanya suatu pemodelan menggunakan flowchart dapat mengidentifikasi dan menganalisis tahapan-tahapan penting dalam proses pasca panen, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran komoditas, yang dalam hal ini tebu menjadi gula kristal putih. Nah, untuk saran yang dapat diberikan pada tugas ini yaitu adalah untuk model penjelasan tidak hanya menggunakan flowchart umum, namun bisa menggunakan model penjelasan lain seperti diagram rantai nilai, tabel alur sistem hilir, infografik, model SIPOCH, atau supplier, input, proses, output, customer, dan narasi deskriptif, guna untuk mempermudah mahasiswa dan memberikan opsi dalam memahami mengenai sistem hilir. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.